tiba-tiba datanglah Satpol PP atas perintah wali kota agar warung nasi goreng B2 itu ditutup. Alasannya sangat tidak masuk akal karena mengganggu perda ketertiban masyarakat. Koplak ini Satpol PP ini. Perda mana yang dilanggar? Kalau ada orang Islam yang tergoda makan babi, itu tanggung jawab pribadi. Jangan disalahkan yang jualan. Ini wali kota Malang juga aneh. Seolah-olah babi itu lebih haram daripada korupsi. Kalian zolim loh. Menutup rezeki orang lain. Pak Bambang Dwi Priyanto sudah puluhan tahun berjualan di sana. Aman-aman saja. Sekarang kalian zolim menutup warung itu dan memaksa pindah. Dan memaksa Pak Bambang Dwi Priyanto tidak berjualan nasi goreng babi. Apa hakmu? Kok seolah-olah Satpol PP mewakili Tuhan? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, di awal puasa atau tepatnya sebelum memasuki bulan Ramadan ini, doa saya sebagai orang Muslim adalah pertama supaya ibadah saya dapat saya jalankan dengan baik dan ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu satu. Yang kedua, saya berdoa agar tidak ada kejadian-kejadian aneh menjelang bulan Ramadan yang biasanya itu sering terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti pemaksaan penutupan warung misalkan, kemudian razia-razia orang berjualan dimanapun gitu. Itu doa saya, karena menurut saya, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak perlu meminta bantuan orang lain agar ibadah kita itu berjalan dengan baik. Karena menurut saya, menurut pemahaman saya, ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang paling personal. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi, kalaupun nanti ada pahala yang kita terima pun juga untuk kita, bukan untuk orang lain. Artinya, ini adalah murni effort atau usaha dari kita sendiri seharusnya. Tidak perlu kita minta bantuan orang lain agar ibadah puasa kita lancar, tidak ada gangguan. Saya selalu mengatakan, apa sih besarnya gangguan yang harus kita hadapi dalam berpuasa? Berpuluh-puluh tahun saya berpuasa biasa-biasa saja. Tidak pernah merasa terganggu melihat orang makan, melihat orang minum, atau melihat sesuatu yang tidak berkenan. Saya tidak merasa terganggu. Justru saya mempertanyakan, bagaimana lemahnya ibadah puasa seseorang kalau dia terganggu melihat ada makanan di depannya. Kalau dia terganggu melihat ada orang minum es teh manis misalkan. Itu lemah sekali ibadah puasanya. Jadi yang berikutnya saya juga melihat bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu bukan sekedar menahan haus dan lapar. Ada pemaknaan yang dalam pengendalian diri kita yang lebih dari sekedar kita menahan lapar. Saya justru mengatakan setiap saya berpuasa, pada saat perut kita kosong, itu justru kita jernih, berpikir, lebih bisa mengendalikan diri, dan seolah-olah kemarahan-kemarahan saya itu redam, terdetok dengan indahnya bulan suci Ramadan. Itu saya. Nah, namun tidak terjadi hal ini di Kota Malang. Kita pernah mengkritisi tentang perilaku wali Kota Malang yang menurut saya aneh. Pernah ingin menjadikan Kota Malang sebagai halal city. Lalu kita gempur habis-habisan dari berbagai penjuru. Ternyata itu pun batal. Malang itu adalah lokasinya di Jawa Timur. Kalau Anda belum pernah ke Malang, Malang ini adalah kota yang sangat indah.
kota banyak sekali perguruan tinggi di sana, sehingga Malang ini kedatangan dari berbagai penjuru tanah air mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di kota Malang. Malang ini adalah kota pendidikan dan menurut saya adalah miniatur Indonesia. Keberagaman di Indonesia tumplek-blek ada di kota Malang. Nah, ini keindahan Malang dengan segala toleransinya, keberagamannya, kedamaiannya ini dirusak oleh kedatangan seorang pemimpin daerah yang menurut saya pemahamannya agak terpapar Bani Kadrunia. Pernah ngotot ingin mengklaim kota Malang sebagai halal city. Aneh. Halal city itu berkonotasi seolah-olah Malang hanya milik orang Islam. Ini salah. Malang ini adalah milik umat beragama apapun di kota Malang. Ada Islam di sana, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Ini harus menjadi milik bersama. Jangan diklaim kota Malang hanya milik kelompok tertentu, meskipun mayoritas. Jadi keindahan toleransi di Malang, kedamaian di kota Malang jangan dirusak oleh siapapun, termasuk oleh wali kotanya. Nah, yang terjadi sebelum hari puasa kemarin sangat mengenaskan. Ceritanya ada penjual nasi goreng B2 atau babi, namanya Pak Bambang Dwi Priyanto, umurnya sudah 65 tahun. Beliau berjualan di Jalan Terusan Dieng. Pak Bambang Dwi Priyanto ini berjualan nasi goreng B2 sudah sejak tahun 90. Artinya sudah 23 tahun yang lalu. Hasil dari jualan nasi goreng B2 atau babi ini sudah bisa menghidupi seluruh keluarganya dan banyak anaknya kuliah dari hasil berjualan itu. Sejak tahun 1990. Dan konsumen dari nasi goreng babi milik Pak Bambang Dwi Priyanto ini 100% adalah umat non-muslim, terutama yang ada di Terusan Dieng. Puluhan tahun Pak Bambang Dwi Priyanto aman-aman saja, tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba datanglah Satpol PP atas perintah wali kota agar warung nasi goreng B2 itu ditutup. Alasannya sangat tidak masuk akal, karena mengganggu perda ketertiban masyarakat. Koplak ini Satpol PP ini. Perda mana yang dilanggar? Kalaupun perda itu dilanggar, misalkan, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu? Yang kedua, katanya untuk menjelang bulan Ramadan tidak ada gangguan apa-apa. Nah, apa kaitannya, relevansinya ibadah bulan Ramadan dengan jualan nasi babi? Memang kenapa gitu loh? Yang memakan juga bukan orang muslim dan konsumen yang asli orang yang non muslim. Babi meskipun dari kelompok muslim itu diharamkan, bagi kelompok agama lain tidak kok. Untuk apa kita membahas akidah orang lain, keyakinan orang lain? Asal tidak bertabrakan tidak ada masalah. Kalau ada orang Islam yang tergoda makan babi, itu tanggung jawab pribadi. Jangan disalahkan yang jualan. Ini wali kota Malang juga aneh. Seolah-olah babi itu lebih haram daripada korupsi atau mungkin kejahatan-kejahatan yang lain. Aneh. Babi menjadi kambing hitam. Jadi ini lucu aja ya. Dan ada lagi pernyataan dari Satpol PP. Karena warung itu tidak mencantumkan babi. Lah, B2 itu apa? B2 itu babu, bobo, atau apa?
Koplak sekali Satpol PP yang mengatakan hal ini. B2, anak kecil bau kencur, nenek-nenek yang sudah ompong tinggal satu giginya tahu kalau B2 itu adalah babi. Pertanyaannya Satpol PP selama ini kemana aja? Kok baru kemarin menjelang Ramadan? Kalian zolim loh, menutup rezeki orang lain. Pak Bambang Dwi Priyanto sudah puluhan tahun berjualan di sana. Aman-aman saja. Sekarang kalian zolim menutup warung itu dan memaksa pindah. Dan memaksa Pak Bambang Dwi Priyanto tidak berjualan nasi goreng babi. Apa hakmu? Kok seolah-olah Satpol PP mewakili Tuhan? Jadi aneh. Tapi Satpol PP itu kan hanya robot ya. Manusia yang tidak mempunyai pemahaman akal sehat sehingga disuruh siapapun ya dijalankan. Jadi yang paling koplak, sekoplak-koplaknya itu yang nyuruh, yang memberikan order. Katanya wali kota. Artinya memang wali kota ini juga aneh. Sudah puluhan tahun dibiarkan gak ada masalah, aman-aman saja. Kemudian karena ada viral di selegram tertentu, kemudian mereka tergugah seolah-olah, baru tahu, baru sadar di situ ada nasi goreng babi. Padahal terusan Dieng itu di tengah kota. Saya tahu persis. Jadi sahabat Indonesia, inilah kekoplakan-kekoplakan yang saya tidak harapkan terjadi menjelang bulan Ramadan. Nah, akhirnya terjadi di kota Malang. Ini dari dulu yang saya tahu, ini adalah kota yang sangat toleran. Kota yang aman, miniatur Indonesia. Kakak saya, adik saya, banyak yang kuliah di Malang. Saudara saya tinggal di Malang. Jadi menurut saya aneh saja. Kenapa sih kok dilarang? Padahal semua tahu Pak Bambang Dwi Priyanto itu jualannya malam hari. Tidak mengganggu orang berpuasa. Dan konsumennya bukan kelompok muslim, bukan saya, bukan Anda yang beragama Islam. Mereka jelas-jelas mempunyai captive market adalah orang-orang yang non-muslim. So, masalahnya di mana Satpol PP? Wali kota. Ini menurut saya kekoplakan yang dibangun dengan sistematis dan masif gitu, membuat orang-orang jadi koplak dan tidak mempunyai akal sehat. Beragama secara sempit. Saya tidak tahu nih siapa yang terjangkit ajaran Salafi Wahabi gitu. Dan yang membuat saya prihatin sekali, di dalam video atau foto yang beredar ada polisi di sana, ada Babinsa di sana. Sedih saya. Seolah-olah Babinsa dari TNI dan polisi itu mengamplifikasi kebodohan dari Satpol PP atas perintah wali kota. Ini menurut saya sedih saya. Harusnya Babinsa, Babin Kantipmas itu memberikan pengertian, masukan kepada wali kota bahwa selama ini keberadaan nasi goreng babi milik Pak Bambang Dwi Priyanto aman-aman saja, tidak mengganggu Kamtipmas kok, tidak merusak stabilitas kok. Hanya orang koplak aja yang terganggu stabilitasnya. Ini berjualan sejak tahun 1990 aman-aman saja. Baru ada wali kota yang baru ini jadi dipermasalahkan. Jadi yang sebetulnya yang bermasalah itu yang memerintahkan itu ya wali kotanya itu, menurut saya. Jadi sahabat Indonesia, saya mengecam keras penutupan rumah makan babi milik Pak Bambang Dwi Priyanto dan penutupan-penutupan yang lain. Tidak perlu ada penutupan orang jualan apapun selama bulan Ramadan menurut saya. Tidak perlu kita, saya sebagai orang muslim dan Anda sebagai umat muslim, kita tidak perlu minta bantuan orang lain untuk menjaga ibadah puasa kita. Yang harus menjaga itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan ada lagi penutupan rumah makan dimanapun. Penutupan rumah makan itu ada dua sisi. Yang satu mematikan rezeki orang lain, di sisi lain bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Satu, orang yang non-muslim. Dua, orang muslim yang sedang tidak berpuasa, terutama perempuan. Atau mungkin orang muslim yang mempunyai privilege
tidak perlu berpuasa seperti pekerja keras dan sebagainya itu diatur. Itu perlu makan. Di mana mereka makan kalau warung-warung tutup? Dan sekali lagi masa ibadah puasa kita terganggu oleh orang makan dan minum? Aneh bin ajaib. Betapa rendah ibadah puasa Anda kalau terganggu untuk hal-hal yang sangat remeh-temeh. Jadi yang bermasalah itu bukan orang lain tapi Anda sendiri. Kalau ibadah puasa kita terganggu dengan warung atau minuman teh manis gitu. Itu bagi saya aneh, beda ajaib. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya menyatakan prihatin kepada Pak Bambang Dwi Priyanto yang di Malang yang mengalami penzoliman oleh aparatur negara di sana dan ada pembiaran dari aparatur keamanan. Ini saya protes juga kepada wali kota, pimpinan dari Satpol PP yang terus melakukan aksi-aksi kekoplakan yang merusak keindahan kota Malang. Saya memang bukan warga Malang, tapi saya mencintai Malang karena Malang itu begitu indah, begitu damai, begitu kota yang sangat toleran, dan itu jangan sampai dirusak oleh kepentingan kekoplakan penguasa tertentu. Itu saja yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy, dan saya berdoa kepada Pak Bambang Dwi Priyanto mudah-mudahan mendapatkan tempat baru yang lebih bagus, lebih berkah, dan silahkan terus berjualan nasi goreng babi Pak, karena konsumen Anda akan kehilangan kalau Pak Bambang Dwi Priyanto tidak berjualan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudy S. Kamil.